Kita awali informasi pertama. Melaju kencang di jalan licin usai diguyur hujan, seorang pengemudi ojek online tersangkut di kolong truk box usai menabrak gerobak pedagang kaki lima di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Sejumlah warga berupaya menolong seorang pengemudi ojol yang tersangkut di kolong sebuah truk box di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu. Proses evakuasi berjalan dramatis di mana warga harus mengangkat separuh badan truk agar bisa mengevakuasi korban. Meski sempat kesulitan lantaran tali helm korban tersangkut as roda, namun warga akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju kencang dari arah Harmoni menuju Juanda. Kondisi aspal jalan yang licin usai diguyur hujan membuat korban hilang kendali hingga akhirnya menabrak sebuah gerobak PKL yang melaju di bahu jalan. Korban terpental hingga masuk ke kolong truk box dan sempat terseret 15 meter. Mau nyelip truk udah lewat, ada gerobak, ya posisinya pas dia jatuh untungnya nggak di depan truk sih bang, jadi pas di tengah, jatuhnya dia di tengah, kalau di depan dia habis bang. Itu dia nggak, hitungannya nggak luka sih, kayak cuman gimana ya, kaget ininya nih, kena kayak cantelan helm jatuhnya. Korban yang mengalami luka di bagian punggung serta leher langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam mewarnai aksi tawuran. Inilah aksi dua kelompok warga yang terlibat tawuran di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Berbekal petasan dan senjata tajam, kedua kelompok warga ini saling serang. Sejumlah pengguna jalan dan pengendara terpaksa menghentikan lajunya lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Diketahui tawuran dipicu, salah satu kelompok penyerang menggunakan petasan ke kelompok lainnya. Warga mana? Gembrong sama Husuran sini. Itu awal gimana sih? Kok bisa tawuran? Itu diserang dulu pakai petasan. Diserang pakai petasan? Iya. Warga mana yang diserang pakai petasan? Ini warga bawah sih di Husuran. Tidak ada korban luka atau jiwa dalam aksi tawuran. Warga berharap polisi gelar patroli rutin agar tawuran tak kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sakit hati kerap diejek, seorang pemuda gelap mata membunuh temannya. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan senjata tajam yang dibawa pelaku. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang pemuda menganiaya rekannya sendiri hingga tersungkur di depan sebuah pasar di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Dibakar emosi dan dibekali senjata tajam, pelaku mengenakan kaos merah pun membabi buta menyerang korban hingga meregang nyawa. Berbekal rekaman, polisi pun meringkus pelaku di rumahnya di Desa Semodim, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui pelaku gelap mata lantaran sakit hati hingga dendam kerap diolok-olok korban. Atau rasa tidak senang cara diolok-olok dan modus operandinya dengan melakukan penajam penikaman senjata tajam di pada bagian yang mematikan, yang pada akhirnya peristiwa pidana pembunuhan yang terjadi ini dilakukan oleh saudara Tommy, berhasil kita lakukan pengungkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Panik saat digerebek polisi, seorang pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu di Kota Bengkulu nekat menyembunyikan 2 paket sabu di dalam celana dalamnya. Pelaku pun diamankan polisi. Anggota Satres Narkoba Polresta Bengkulu menggerebek sebuah rumah pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Tersangka yang sedang berada di kamar panik mengetahui kedatangan petugas. Pelaku langsung menyembunyikan 2 paket narkotika jenis sabu ke dalam celana dalamnya.
Namun upaya tersangka tersebut diketahui petugas yang langsung menggeledah. Polisi pun menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di dalam celana dalam. Polisi juga menyita sebuah motor yang sering digunakan pelaku bertransaksi. Usai ditangkap, pelaku langsung diamankan ke kantor polisi untuk penyelidikan. Penggeledahan dan penangkapan di rumah pelaku menyembunyikan yang diduga sabu tersebut di dalam celana dalamnya. Jadi kita dapatin setelah kita lepaskan celana dalamnya baru diketahui. Tersangka berinisial TB ini memang sudah jadi incaran polisi. Pelaku merupakan pengedar narkoba jenis sabu yang kerap diamankan polisi selama 5 tahun terakhir. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Tertangkap tangan mencuri 3 plastik besar kerupuk, seorang wanita meminta ampun sambil dihajar oleh pemilik toko, viral di media sosial. Pelaku ditangkap para pedagang pasar namun akhirnya dilepaskan. Dalam video amatir warga di pasar tradisional Krian Sidoarjo, Jawa Timur, seorang wanita minta ampun sambil mencium kaki dan dihajar para pedagang di pasar tradisional Krian Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi. Wanita ini tertangkap tangan para pedagang berhasil mencuri 3 plastik besar kerupuk dengan berat total 15 kg. Setelah sebelumnya para pedagang mencurigai gerak-geriknya. Meski begitu, para pedagang mengaku kasihan kepada pelaku yang seorang wanita hingga akhirnya melepaskan pelaku dengan ancaman akan diserahkan ke pihak kepolisian bila mengulangi perbuatannya. Ini tadi ada anak perempuan. Anak perempuan itu langsung belok ke sini, ke gang sampean yang agak petang itu, terus langsung dapat 3 bal. Ini lo nakal anaknya. Hingga kini belum diketahui identitas wanita pelaku pencurian tersebut. Namun para pedagang dan korban menduga pelaku adalah komplotan pencurian yang sering beraksi di pasar tradisional Krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Aksi penjamretan ponsel di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri merampas ponsel milik anak yang sedang bermain. Rekaman CCTV menunjukkan saat pelaku menggunakan sepeda motor melintas di permukiman warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Melihat 3 orang anak yang sedang bermain ponsel tanpa pengawasan orang tua, membuat pelaku kemudian putar arah mendekati anak-anak tersebut. Pelaku lalu merampas ponsel yang dipegang salah satu anak, kemudian kabur. Mengetahui ponselnya dirampas, 3 anak kemudian mengejar pelaku. Sayangnya pelaku berhasil kabur keluar permukiman meski sejumlah warga yang berdatangan sempat juga mengejar. Menurut warga, korban diketahui akan pulang ke rumah usai bermain di rumah temannya. Kita lagi di situ aja ngumpul. Datanglah dari gang itu tuh yang bawa motor itu. Anak kecil ngikut, 3 orang lari, kirain lagi bercanda teriak-teriak. Fotonya bilang, "Ibu, itu maling, itu maling." Ya kita semua ikut teriak maling dong. Meski mengalami kerugian, namun orang tua korban tidak melaporkan kasus penjamretan ke polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diterpa angin kencang sebuah pohon berukuran raksasa hingga tumbang dan menimpa rangkaian kabel udara serta pagar beton sebuah gedung di Jalan Gunung Sahari 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Pohon raksasa setinggi lebih dari 10 meter ini tumbang hingga menutup ruas Jalan Gunung Sahari 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Tak hanya menutup akses jalan dari arah Gunung Sahari menuju Kemayoran, batang pohon yang tumbang juga sempat menimpa rangkaian kabel udara serta pagar beton sebuah gedung hingga roboh. Pohon raksasa ini tumbang akibat terpaan angin kencang. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar tak mampu lagi menopang batang dan daun. Petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin.
Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. 22 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sontak musibah ini membuat warga panik. Kobaran api semakin membesar lantaran banyaknya bahan mudah terbakar pada bangunan semi permanen ini. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Dalam waktu 30 menit api berhasil dijinakkan usai 22 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Lagi jaga pas di depan, tahu kita lihat ada asap, nah kita antisipasi kan, kita cari. Ada ledakan nggak? Sempat ada ledakan? Ya mungkin ledakan itu mungkin dari listrik kan listrik masih nyala tadinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 orang tewas akibat kecelakaan antara sepeda motor dengan sebuah truk di Madiun, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat kondisi sepeda motor hancur. Truk dam ini terbalik masuk ke parit usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Raya Madiun, Ponorogo, Desa Selabur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat petang. Sementara kendaraan sepeda motor hancur tak berbentuk. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari Madiun menuju Ponorogo dan selip hingga melaju terlalu ke kanan. Naas dari arah berlawanan melaju sebuah sepeda motor Matic yang berpenumpang 2 orang. Jarak yang terlalu dekat menyebabkan kedua kendaraan bertabrakan dan menyeret kedua korban. Truk terhenti setelah terperosok dan terbalik ke dalam parit. 2 orang yang berboncengan motor tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Badut Gacor atau Badut Perindo turut memeriahkan Pasar Minyak Goreng yang digelar di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Badut ini berbentuk burung yang mengembangkan sayapnya sesuai dengan logo Partai Perindo. Warga Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey dihibur oleh kehadiran Badut Gacor atau Badut Perindo yang menjadi kreativitas para caleg Partai Perindo untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain bazar murah, caleg DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Perindo Raden Deden Samsudin Saleh bersama Linda Sukmawati, caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat II juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Calon legislatif tidak hanya harus pintar tetapi juga harus kreatif. Itu yang akan menjadikan wujud dari kami bertiga. Sementara itu di Padalarang, caleg DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Perindo Raden Deden Samsudin Saleh merespon cepat keluhan masyarakat dengan pemeriksaan kesehatan gratis, sekaligus mensosialisasikan programnya dalam membangun desa. Situasi seperti ini ya sangat sulit, harga minyak naik, pengobatan mahal. Dengan ada program dari Partai Perindo ini, alhamdulillah masyarakat dan warga-warga sekitar sangat terbantu sekali. Kepada masyarakat, jangan salah pilih partai yang memang bisa mensejahterakan masyarakat, yaitu Partai Perindo. Ya, kita bisa sama-sama bagaimana membangun desa, menata kota. Ya, makanya kita siap membina pemuda-pemudi untuk berprestasi dan berguna untuk negara. Dalam kesempatan ini, para caleg Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Program minyak murah yang digelar Partai Perindo di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul mendapat sambutan hangat warga. Selain bazar murah, caleg DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen TNI Purnawirawan Bonifasius Widianto, dan caleg DPRD Dapil 2 Kabupaten Gunung Kidul, Ero Priyantri, juga mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota Partai Perindo berasuransi. Semoga maju, bisa membantu dan menolong orang-orang rendah, masyarakat rendah, membantu ekonomi. Lebih mensosialisasikan Partai Perindo ini
sekaligus memperkenalkan caleg-caleg yang ada di dapil ini, sehingga masyarakat selain satu terbantu dengan adanya harga minyak yang lebih murah, juga bisa mengenal caleg dari dapil ini. Bazar minyak goreng murah juga digelar Partai Perindo di Desa Getas, Kecamatan Playen, Gunung Kidul. 500 liter minyak goreng dihargai Rp5.000 per liter, menjadi bukti nyata kehadiran Partai Perindo di tengah masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan kita usahakan untuk bisa lebih meningkat lagi lah. Meskipun tidak menjamin maksimal, tapi kita berusaha maksimal. Namun demikian kesejahteraan yang sekarang sudah dirasakannya akan lebih terjamin dan lebih meningkat. Selain menggelar program-program unggulan, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan visi misi Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud secara masif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana rasanya meluncur dengan ban dari atas bukit dengan ketinggian mencapai 70 meter? Sensasi inilah yang ditawarkan sebuah wahana wisata baru, wahana Rainbow Slide di Bantul, Yogyakarta. Adrenalin pengunjung dipompa saat meluncur dari ketinggian. Wahana Rainbow Slide yang terletak di Dusun Kedung Guosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Yogyakarta ini viral. Wahana luncur sepanjang 70 meter dari atas bukit menjadi wahana andalan untuk memacu adrenalin. Sebelum meluncur, pengunjung diajak hiking dengan mendaki bukit menuju puncak. Sesampai di puncak, dengan membayar Rp20.000, pengunjung bisa meluncur menggunakan ban. Pengelola pun menyediakan helm dan alat keselamatan. Meluncur dari ketinggian ini akan menimbulkan sensasi tak terlupakan. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati keindahan dataran tinggi Kars Gunung Kidul yang terlihat dari atas perbukitan. Deg-degan, pokoknya excited banget sih, tapi pokoknya bikin pengen coba lagi gitu. Pertama takut nggak mau cobain? Takut banget dong, deg-degan kan, apalagi ini tuh panjang banget, nggak kayak yang biasanya gitu. Dengan panjang 70 meter, itu nanti juga bisa memacu adrenalin para pengunjungnya, Mas. Selain melihat pemandangan dari Rainbow Slide, kita juga bisa melihat hewan-hewan yang ada di mini zoo kita, ada kura-kura sulcata. Selain bisa bermain Rainbow Slide di Puncak Rindu Pajangan, Bantul, pengunjung juga dapat berinteraksi dengan satwa, seperti kura-kura darat di mini zoo dan tempat bermain anak yang sudah disediakan. Jika pengunjung lapar dan haus, lokasi wisata ini juga menyediakan aneka makanan dan minuman khas Yogyakarta yang bisa disantap sambil menikmati pemandangan alam dari ketinggian bukit. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno bersama jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan nonton bareng film karya tanah air yang mampu menyerap banyak tenaga kerja kreatif. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menggelar nonton bareng sebagai bentuk dukungan terhadap industri film tanah air. Kali ini bersama jajaran Kemenparekraf, Sandi nonton bareng film berjudul 13 Bom di Jakarta di salah satu bioskop di ibu kota. Sandiaga Uno mengapresiasi film 13 Bom Jakarta yang terinspirasi dari kisah nyata karena mampu menyerap 1.000 lebih tenaga kerja dalam satu karya filmnya. Film yang diproduksi anak bangsa dan melibatkan talenta-talenta terbaik kita, dan seperti harapan kita semua, film-film berkualitas Indonesia bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa berjaya menjadi juara di mancanegara. Harapannya pada satu saat film Indonesia bisa memenangkan Oscar. Sandi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung industri perfilman tanah air dengan menonton di bioskop. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3,5 meter yang bersembunyi di sebuah kandang ayam. Saat ditangkap, ular sempat melawan petugas dengan agresif. 5 orang personil pemadam kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat berusaha mengevakuasi seekor ular piton 3,5 meter yang bersembunyi di sebuah kandang ayam milik warga di daerah Gurun Lawe, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Ular piton tersebut tampak tengah melilit seekor ayam yang berada di dalam kandang. Saat ditangkap, hewan melata tersebut sempat melawan dengan agresif. Setelah 20 menit, ular piton berukuran 3,5 meter berhasil dievakuasi petugas dan dibawa ke Makodamkar. Dengan panjang 3,5 meter, di posisi ular itu letaknya di dalam sebuah kandang ayam dan sudah memangsa 1 ekor ayam. Lama penanganan lebih kurang ada sekitar 20 menit. Rencananya ular akan diserahkan ke komunitas reptil agar bisa direhabilitasi sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau titik lokasi banjir di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Setidaknya ada 23.000 rumah dari 6 kecamatan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni tiba di Kabupaten Musirawas Utara dengan menggunakan helikopter disambut Bupati Muratara Devi Suhartoni. Agus Fatoni meninjau langsung salah satu jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Sedikitnya ada 9 jembatan gantung rusak akibat diterjang banjir, sehingga menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu, 77 sekolah dan 55 fasilitas kesehatan juga terendam banjir. Sementara itu, ada 23.161 rumah warga yang terdampak banjir. Fatoni juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat agar menjaga lingkungan sekitarnya, kemudian membersihkan got, membersihkan selokan, kemudian tidak membuang sampah di sungai, kemudian juga menanam pohon. Bahwa tanggung jawab penanganan bencana adalah menjadi tanggung jawab bersama. Kepada masyarakat yang sudah terdampak, tentu kita harus bersama-sama mengatasi ini. Kita akan memberikan bantuan. PJ Gubernur Sumatera Selatan berharap masyarakat bersama pemerintah terus gotong royong, bahu-membahu dalam menghadapi bencana. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, debat keempat Cawapres akan digelar nanti malam di JCC Senayan, Jakarta. Bagaimana persiapan di lokasi debat? Berikut laporan reporter Nisa Sahib. Debat wakil presiden akan diselenggarakan pada esok hari, yakni 21 Januari 2024. Debat akan diselenggarakan tepat di tempat saya melaporkan, yakni di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Lokasi debat keempat kali ini sama dengan halnya dengan lokasi debat kedua Cawapres kemarin. Untuk persiapan sendiri masih terus dijalankan dan sudah hampir selesai, mengingat debat akan dilaksanakan pada esok hari. Tidak ada perubahan format untuk debat kali ini. Debat akan dimulai pada pukul 7 malam dengan durasi 120 menit dan dibagi dari 6 segmen. Debat Cawapres yang merupakan debat keempat Pilpres 2024 ini mengangkat tema pembangunan berkelanjutan serta lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Dalam debat kali ini, Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD akan menjelaskan visi misi mereka masing-masing, dan rencananya pihak kepolisian juga akan mengerahkan personil, yaitu 2.000 personil Polri untuk mengamankan jalannya debat keempat ini. Untuk mengantisipasi kemacetan juga pihak kepolisian akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitaran JCC, namun rekayasa lalu lintas yang disiapkan nantinya masih bersifat situasional. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Jemi Jasin, Dipo Andi, iNews melaporkan.
Grup musik Kawakan Slang mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres mendatang. Dukungan diberikan dengan harapan Ganjar Mahfud mampu menjaga demokrasi Indonesia selama 5 tahun ke depan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyambangi markas grup band legendaris Slang di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan. Kehadiran Ganjar dan Mahfud disambut hangat pentolan Slang, Bimo Setiawan alias Bim Bim, dan personil Slang serta para Slangker. Dalam acara, Ganjar Mahfud dijamu makan siang sekaligus melakukan pembicaraan internal sebelum nantinya akan memberikan pernyataan kepada awak media. Slang mendukung Ganjar Mahfud. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat, dan saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya. Diketahui sebelumnya Slang akan menyampaikan dukungannya kepada paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Siti Atikoh mengunjungi warung garasi Sidul di Cilandak, Jakarta. Atikoh makan bersama Rano Karno dan melakukan podcast. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo menyambangi warung garasi Sidul, Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mereka makan siang bersama mantan Gubernur Banten sekaligus Ketua Tim Pemenangan Provinsi Banten, Rano Karno. Atikoh pun menikmati sajian lontong cap gomeh, gudeg, lontong sayur hingga nasi liwet. Rano Karno pun melakukan podcast bincang santai bersama Siti Atikoh. Muhammad Sinedin Alam Ganjar, anak dari Capres Ganjar Pranowo, Jumat menyambangi sebuah kafe di kawasan Jalan Famboyan, Manado. Di sela diskusi dengan anak muda, Alam pun menunjukkan kemampuan breakdance-nya. Ratusan anak muda memadati Jalan Flamboyan, Kota Manado menyambut kedatangan Alam Ganjar Jumat malam. Para generasi Z ini pun berebutan untuk bersuah foto bersama anak sematawayang Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Alam Ganjar kemudian mampir di sebuah kafe yang biasa dijadikan tempat nongkrong anak muda dan menggelar dialog. Alam bahkan ditantang untuk melakukan battle dance dan dirinya pun mempertontonkan aksi memukau yang membuat decak kagum para penontonnya. Kedatangan putra Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo ini dalam rangka berdiskusi dan menyerap aspirasi anak muda. Alam pun menekankan peran anak muda dalam industri kreatif agar terlibat dan menjadi pemeran utama. Industri kreatif itu nafas dan langkah-langkahnya itu berasal dari anak muda. Dan aku rasa ide dan suara itu paling banyak muncul dan paling banyak kekuatannya itu di anak muda. Oleh karena itu memang anak muda itu harus aktif, partisipasinya itu harus aktif. Udah nggak bisa lagi pasif. Setelah sesi diskusi, Alam pun menikmati bernyanyi bersama lagu daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Soneta Record bertemu Raja Dangdut Rhoma Irama. Kedatangannya untuk meminta doa restu dan dukungannya. Berlokasi di Soneta Record, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Raja Dangdut Rhoma Irama. Anies Baswedan meminta doa restu dan nasihat agar dapat menjalankan amanat dalam mengikuti kontestasi Pilpres. Sementara itu, Raja Dangdut Rhoma Irama menyatakan dengan kedatangan Anies Baswedan diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap pemilu. Kami minta doanya supaya kami bisa menjalankan amanat ini yang insya Allah ingin menyuarakan apa yang beliau selama ini juga
ungkapkan lewat syair-syairnya. Maka goalnya adalah kesejahteraan rakyat untuk bangsa Indonesia juga akan terwujud. Jadi mulai saat ini saya rasa kita harus merubah mindset kita. Jangan pemilu merupakan sebuah pertarungan, tapi perlombaan bahwa semua untuk kebaikan Indonesia. Dalam kunjungannya, Anies pun menyempatkan diri melihat studio rekaman milik Soneta Group dan ingin menyampaikan kedamaian seperti yang disampaikan Rhoma Irama lewat syair-syair lagunya. Dari Depok, Jawa Barat, Yubrizki, iNews melaporkan. Ratusan simpatisan Prabowo Subianto yang ada di Kota Martapura, Kalimantan Selatan antusias meramaikan kampanye calon presiden nomor urut 2 di Kota Banjarbaru. Menggunakan puluhan angkot, para simpatisan hadiri kampanye Capres nomor urut 02. Puluhan angkot di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mengangkut ratusan simpatisan calon Presiden Prabowo Subianto Sabtu sore. Kondisi cuaca hujan tak menyurutkan para simpatisan menuju lokasi kampanye Prabowo Subianto di Gor Rudi Resnawan, Kota Banjarbaru. Mengenakan baju coklat, Prabowo pun berorasi politik di depan ribuan pendukungnya. Ketua TKD Kalimantan Selatan, Sulaiman Umar, menyampaikan terhadir puluhan ribu Bapak Ibu. Pemirsa, tokoh masyarakat dan para kiai di Cirebon, Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dukungan tersebut dibuktikan dengan peresmian posko pemenangan Ganjar Mahfud di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengguntingan pita oleh Kiai Haji Ahmad Mursidin, Dewan Sepuh Pesantren Buntet, bersama Ketua Pembina dan Penanggung Jawab Posko bersama pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Farid, menandakan diresmikannya Posko Pemenangan Ganjar Mahfud di Pondok Pesantren Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Posko pemenangan yang diisi oleh relawan tim pemenangan daerah serta parpol koalisi ini digunakan untuk menjalin komunikasi dan strategi dalam memenangkan Ganjar Mahfud pada Pilpres 14 Februari mendatang. Peresmian ini itu tidak lain adalah bentuk dari rasa syukur kita, bentuk dari rasa doa kita, sumbang doa kita, bentuk dari sumbangsi kita, bentuk dukungan kita kepada paslon nomor 3. Kita memiliki visi misi yang sama, visi misi yang kokoh, yaitu satu, untuk menciptakan Indonesia yang terbebas dan terputus dari mata rantai kemiskinan. Yang kedua, kita menciptakan Indonesia dengan SDM unggulnya untuk menuju Indonesia emas. Melalui posko-posko pemenangan ini, seluruh elemen akan bergerak memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus penutup Lintas iNews pagi akhir pekan hari ini. Saya Megalatu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.